Halo rekan-rekan, saya Joe Adianto. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan yang sehat. Mungkin kalian akan bertanya, apa itu logar? Logar adalah singkatan dari monolog arsitektur. Rekan-rekan juga bisa googling arti kata logar yang kurang lebih artinya setara dengan loci atau lokus. Pada segmen ini saya akan berceloteh tentang segala sesuatu tentang arsitektur, apa yang berkecambuk di kepala saya, dan mungkin juga tentang buku. Buku-buku yang sudah saya baca atau tentang fenomena-fenomena arsitektur. Oke, di sesi pertama ini, di seri pertama ini, saya sedikit mengulas tentang buku berjudul Arsitektur Partisipatori. Buku ini memang belum terbit, baru akan terbit. Sekarang posisinya sedang pre-order. Lalu menjadi pertanyaan, mengapa buku ini akan saya ulas? Karena banyak keunikannya. Dan rekan-rekan juga bisa beranggapan, wah, Pak Jo ini sedang jualan buku. Itu terserah asumsi kalian. Tapi mungkin analoginya persis sama apa yang dilakukan oleh Fitra Eri, Omobi, atau si Ridwan Hanif yang sedang mereview mobil baru atau mobil yang akan launching. Anggap aja seperti itu. Oke, kita coba masuk, kita mau coba masuk dari buku Arsitektur Partisipatori. Buku ini menjadi perhatian besar atau menjadi unik menurut pendapat saya pribadi, karena buku ini berangkat dari sebuah keresahan. Sama seperti seorang stand up comedian menulis materi stand up-nya berangkat dari keresahan. Mungkin penulisnya juga berangkat dari sebuah keresahan dan mencoba menuangkan keresahan tersebut dalam sebuah naskah. Apa yang diresahkan dari buku ini? Buku ini berangkat dari pertanyaan besar, bagaimana proses belajar mengajar, terutama di pendidikan arsitektur, yang kurang lebih tidak memperhatikan atau meminggirkan belajar mengajar, proses belajar mengajar dengan pendekatan kolaborasi dalam sebuah penyelesaian permasalahan, terutama permasalahan desain. Saya juga sebagai seorang dosen juga merasakan dan mengalami saat mendampingi mahasiswa dalam penyelesaian tugas akhir. Sering terjadi mahasiswa kewalahan karena tuntutan pemahaman akan banyaknya aspek yang harus diselesaikan dan diputuskan oleh seorang mahasiswa sendiri. Sebuah beban tersendiri dalam sebuah proses belajar mengajar. Walaupun kemampuan itu juga diperlukan di masa depannya. Namun sepertinya perlu ada sedikit pembenahan terhadap proses tersebut. Lalu pertanyaan berikutnya, pentingkah berkolaborasi? Nah, ini yang menjadi menarik. Di buku ini akan diulas atau dikupas tuntas, bahkan rekan-rekan akan mendapatkan tahapan-tahapan bagaimana sebuah proses kolaborasi atau partisipatori tersebut. Dan tahapan-tahapan tersebut dilengkapi dengan penjelasan dari berbagai macam sudut pandang para ahli. Para ahli ini akan menjabarkan apa sih pemahaman mereka terhadap partisipatori tersebut. Rekan-rekan akan mendapat penjelasan dari Andra Martin, Pak Eko Prawoto, Pak Eko Purnomo sebagai seorang pendidik, Mbak Indah Widyastuti yang juga sebagai pendidik, Kang Yusing yang kita sama-sama kenal sebagai arsitek yang memang berkecimpung banyak hal di pendampingan masyarakat-masyarakat termarginal, dan juga oleh seorang Wendy Theo. Loh, kok ada foto Joe Adianto di situ? Oke, peran saya di buku ini adalah sebagai penulis bagian epilog, bagian terakhir dari buku ini. Saya spill sedikit apa yang saya tulis di bagian epilog.
Saya menulis tentang Ganapati, sosok yang serupa atau nama lain dari Ganesha. Bagaimana kita menjadi sosok Ganapati yang paham tujuan hidup, yang paham peran hidup, supaya yang terjadi dalam kehidupan bukanlah tentang kita selaku individu, namun tentang kita sebagai sebuah kehidupan. Selain dari tahapan-tahapan, kemudian juga pendapat para ahli yang menjadikan buku ini menarik, menjadikan buku ini menjadi sangat menyita perhatian saya adalah pertanyaan mendasar dari apa yang diungkap oleh Kang Yusing. Pertanyaan mendasarnya adalah, untuk apa saya hidup? Ini pertanyaan yang sederhana yang sangat susah untuk mendapatkan jawabannya dan perlu proses yang panjang. Lalu saya berefleksi, apa saya menjadi egois dengan kearsitekturan yang saya pahami selama ini? Atau justru saatnya berbagi, atau justru untuk mengembangkan pemahaman tersebut justru dengan membaginya, bukan dengan menyimpannya secara egois, secara pribadi. Atau dengan berkolaborasi menjadikan sebuah pemahaman arsitektur, pengetahuan arsitektur menjadi berkembang lebih maju. Dan bahkan Pak Eko menjabarkan di buku ini, terkadang kita harus memahami peran kita di suatu keadaan. Kita harus menahan ego kita dan memahami bahwa peran kita kecil di saat-saat tertentu. Pak Eko kemudian mengatakan seperti ini. Peran kita kecil saja, tidak harus mendemonstrasikan apa yang menjadi kehebatan kita. Oke, dengan kata-kata tersebut, kesadaran tersebut, maka orang lain dan lingkungan di sekitar kita bisa tumbuh bersama. Ini yang mungkin pemahamannya menjadi menarik ketika disandingkan dengan pemahaman Memayu Hayuning Bawono. Nah, untuk menutup ulasan singkat ini, video singkat ini, saya mengutip apa yang dinyatakan oleh Pak Eko yang termuat di buku ini. Partisipatori bukan tujuan. Ini menarik buku ini. Tetapi suatu cara untuk mencapai hasil yang lebih baik dari pilihan-pilihan yang ada. Suatu model kerja untuk menghindarkan kita dari keputusan-keputusan yang tidak optimal. Jadi, partisipatori hanya cara, metode yang mungkin tidak bisa diterapkan dalam semua hal. Itu catatan penting dari Pak Eko. Kemudian dilanjutkan, ada hal-hal tertentu yang harus diputuskan sendiri. Pada kondisi dan keadaan tertentu, memang diperlukan kemampuan seorang arsitek untuk memutuskan sendiri. Lebih lanjut, Pak Eko mengatakan, tapi ada juga hal-hal lain yang mengajak sebanyak mungkin pihak untuk merasakan kebahagiaan dan kebersamaan dalam membuat keputusan terkait dengan kehidupan bersama. Jadi partisipatori menurut Pak Eko, seperti pernyataannya tadi, tidak bisa diterapkan di semua hal, tidak bisa diterapkan di semua aspek kehidupan. Namun jika arsitektur itu menyangkut kehidupan banyak orang, mungkin ini metode kerja, pendekatan kerja, model kerja dari partisipatori ini menjadi lebih tepat digunakan. Saya jadi teringat falsafah gotong royong yang menjadi keunikan dan kekasan bangsa kita. Atau mungkin ini arsitektur gotong royong. Lalu bagaimana arsitektur gotong royong, pendekatan gotong royong tersebut diimplementasikan di masa sekarang? Wujudnya bagaimana? Lalu kemudian bagaimana mahasiswa memahaminya? Bagaimana mahasiswa kemudian mempelajarinya? Sepertinya itu tugas bersama. Oke, terima kasih sudah menyaksikan ulasan pendek, video pendek ini.
pasti tidak menjawab karena memang video ini bukan untuk menjawab, tapi hanya berbagi keresahan, berbagi pertanyaan. Namun jika kalian tertarik dan mempelajari lebih lanjut tentang arsitektur partisipatory, buku ini saya rekomendasi untuk dibaca lebih lanjut. Silakan cari info di Omah Library untuk mendapatkan buku ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan sehat selalu.